Halo, salam jumpa semuanya. Dan kita jumpa lagi nih di dalam salah satu episode perdana sebuah program yang bernama Talking Points. Talking Points bersama Departemen Informasi, Organisasi, Komunikasi, dan Penelitian Pengembangan atau Inforkom Majelis Sinode GPIB. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Arthur Tyson yang akan menjadi teman bincang di kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang semangat muda dalam melayani nih, yang muda yang melayani, atau young and mature ya. Wah, ini bersama dengan dua orang tokoh muda GPIB, kalau boleh saya bilang ya. Langsung tanpa lama-lama saya mau kenalin dulu nih. Siapa sih yang nggak? Kalau mau dikenalin kayaknya nggak perlu dikenalin banyak-banyak, panjang-panjang lah. Siapa sih yang nggak kenal Bung Eden Siahaan? Halo Bung, halo. Boleh dekat dengan mic? Halo Bung Arthur. Siap, mantap. Nih kalau Bung Eden yang saya tahu nih ya, dulu ketua pemuda di Jemaat Nazaret Jakarta Timur, betul? Betul. Ketua Dewan Gerakan Pemuda. Ya betul. Lalu juga wakil ketua GAMKI walaupun sebentar ya. Iya. Enggak sebentar lah ya 4 itu. tahun juga kalau nggak salah. Satu periode lah ya. Iya, satu periode juga. Lalu saat ini majelis juga ya, majelis presbiter juga di Jemaat Nazaret, lalu di sinode, majelis sinode juga aktif atau direkrut boleh dibilang begitu ya Kak ya, sebagai anggota Departemen Germasa GPIB. Dan tidak hanya Kak Eden saja, tapi ini juga ada dua nih kali ini nih. Ini sebenarnya, ini jujur aja nih, rencananya tuh hanya berdua. Tapi memang rencana Tuhan tuh nggak ada yang bisa duga-duga ya. Tiba-tiba bisa bertemu dengan Pak Pendeta Yoel, Kakak Pendeta Yoel. Kakak Pendeta Yoel siapa? Boleh lengkapnya Kak? Yoel Rompengan. Wah, Yoel Rompengan. Dan ini jauh-jauh dari Sambas. Sambas tuh istilah paling kalau dulu tuh ada Sambas tapi bukan daerah Kalimantan. Penyiar TVRI dulu. Tua banget. Itu aku mesti tanya om dan tanteku dulu supaya memahami maksudnya beliau. Gitu. Nggak kepancing. Kirain kepancing. Harus jaga-jaga. Ya, Pak Pendeta Yoel apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Kabar Kalimantan gimana? Wah, Kalimantan sekarang ramai. Semua lagi senang karena sudah siap jadi ibu kota negara. Ya, ada IKN nanti kan di sana. Pokoknya baik-baik di sana ya. Baik. Warga jemaat di sana juga sehat-sehat ya. Oke. Nah, kalau bicara soal ini nih, young and mature begitu ya. Young and mature. Young and mature. Muda tapi juga dewasa begitu. Nah, boleh dong cerita pengalaman dulu nih dari Kak Eden deh. Siap. Waktu itu ketika muda, apakah memang langsung kepikiran, saya mau jadi ketua pemuda? Oh enggak banget. Gimana ceritanya? Enggak banget. Aduh, kalau cerita, siapa sangka, pokoknya enggak banget deh mau jadi pengurus Gerakan Pemuda ya. Gerakan Pemuda, terus jadi ketua dewan. Di lingkup jemaat ya, itu sama sekali nggak kepikiran banget. Oke. Soalnya memang terus terang aja nih, mohon maaf. Ke gerejanya aja ya, waktu itu SMP ya, remaja ke gerejanya aja ya menjelang Natal sama anak muda banget ya. Gitu, iya. Terus mohon maaf banget nih, langsung terus terang aja, nggak pernah teruna aku. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi ada tahapan yang nggak kayak dari anak teruna pemuda, tapi ternyata ada yang skip juga ya? Skip, iya. Okay. Langsung aja terus terang gitu. Bener. Tapi ketika jadi ketua pemuda waktu itu, apakah itu jadi semacam titik dorongan? Kalau titik balik kan ada sesuatu yang berbeda, kemudian jadi sesuatu yang berbeda lagi. Tapi ini apakah jadi titik dorongan begitu untuk aktif? Betul. Tepat, itu melayani. Pas dulu itu kan era-era tahun 2002 apa 2003 ya, udah lama banget. Dipilih untuk jadi ketua Gerakan Pemuda, disetujuin sama sidang majelis jemaat saat itu jadi benar-benar dorongan, belajar dari titik nol, belajar mengetahui GPIB secara organisasi yang yang secara administratifnya seperti apa, peraturannya seperti apa, dan lebih lagi harus tahu juga pemahaman iman seperti apa, isinya seperti apa, supaya ketika diskusi untuk
perencanaan program, pelaksanaan program dengan majelis jemaat, khususnya ketua 3 dan sekretaris 2 itu supaya nyambung gitu loh, nggak Asal-asalan. iya, nggak asal-asalan banget, nggak malu-maluin lah gitu loh. Masa sebagai pengurus kita nggak membekali diri sendiri sih. Terus terang memang waktu itu saya tuh anaknya malas juga sih ikut pembinaan, terus terang bener. Pokoknya serba malas deh. Pengakuan Cuma bukan gara-gara ya karena dorongan dipercaya menjadi ketua gerakan pemuda ini. Nasaret salah orang kali ya. Kok yang malas gini dipilih jadi ketua GP ya, jadi itulah yang bahasanya Bung Arthur tadi, mendorong untuk ya membekali diri sendiri supaya ketertinggalan yang ada itu dapat disesuaikan. Jadi jadi contoh juga ya bahwa, dan ini sering terjadi nih Kak, bahwa orang-orang yang tidak disangka-sangka justru akan terpilih sebenarnya ya. Sering terpilih, bukan akan terpilih. Sering Iya terpilih. Iya nggak sih? Dalam beberapa hal, sering terjadi gitu. beberapa tempat ada, Iya. tapi banyak juga yang memang hasil kaderisasi murni. Oke. Dari anak aktif, dari teruna aktif, masuk pemuda, mengikuti acara-acara sehingga terbiasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Iya. Ya kan ya, bahkan secara formal mengikuti pembinaan yang ada dalam lingkup sinode, dan kemudian dia siap untuk jadi pengurus GP di lingkup jemaat, siap berdiplomasi dengan majelis jemaat gitu, siap. Oke, wah. Nah itu dari Kak Eden Siahaan. Pendeta di usia muda, ya pastinya nggak semua pendeta juga emang udah ada ya, beberapa pendeta yang di usia senior kemudian bisa jadi pemuda kan, jadi pemuda, jadi pendeta. Tapi kan memang proses rata-rata dari usia muda begitu. Nah, ke Pak Pendeta Yoel sendiri, apa memang dari dulu sudah berkeinginan menjadi pendeta? Ya sih, dulu pingin jadi pendeta gitu, karena dari masih kecil kan sering dibawa orang tua ke gereja, dari PA, PT juga aktif gitu di Bogor, ikut paduan dari suara. Sebaot Bogor dari ya? Sebaot Bogor, ikut paduan suara anak, masih ada Talitakum. Jadi dari dulu, lalu masuk sekolah teologi, tapi pernah nggak mau jadi pendeta lagi. Jadi setelah lulus, masih mikir-mikir, malah ketemu Kak Eden waktu itu di Nias. Ya, di acara sidang raya PGI. Itu Pertemuan Raya Pemuda Gereja. Pertemuan Raya Pemuda Gereja itu PRPG itu nggak mikir, waktu itu aja belum mikir mau kembali ke GPIB gitu buat jadi pendeta. Masih belum terfikir. Itu 2014. 2014 November waktu itu. Nah, itu belum terfikir. Nah, nanti 2015 16 baru ada panggilan lagi gitu. apa panggilannya apa? Panggilannya karena bukan karena pelarian gitu ya. Iya. Tapi memang pelayanan di gereja tuh sungguh dibutuhkan. Ada kebutuhan yang apa? Dan maksudnya mikir juga kan, kita nih udah sekolah teologi, kita juga belajar sesuatu yang orang itu juga nggak banyak yang ngambil pilihan itu, apalagi di GPIB gitu kan. Mungkin di denominasi lain banyak, tapi di kita untuk masuk ke teologi itu kan sangat kurang. Jadi itu dia, ngapain gitu ya kalau kita selesai tapi kemudian nggak balik. Banyak juga yang selesai jadi guru. Apa bedanya dengan yang kuliah keguruan gitu? Terus ada yang selesai. Jadi jangan sampai sia-sia begitu ya? Jangan sampai sia-sia. Jadi mikir juga, berefleksi juga. Iya. Aku ini mau ngapain nih sebenarnya ya, gitu kuliah gitu kan? Iya. Ya, kemudian memantapkan hati 2016 ikut Vikariat. Oke. Nah, kalau bicara pelayanan di waktu muda juga, secara pribadi nih buat Kak Eden, nanti juga Pak Pendeta, apa sih sebenarnya makna melayani di usia muda? Makna melayani yang gue tangkep ya dari dulu belajar katekisasi, ya karena kita sudah ditebus gratis gitu loh, anugerah keselamatan, ya kita harus bertanggung jawab, bro and sister, dimanapun kita berada. Jadi gratis anugerah keselamatan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota, mati turun ke alam maut, tapi kemudian bangkit. Iya. Nah,
itu kan bisa dikatakan gratis. Nah kalau gratis, ya kita harus bertanggung jawab atas anugerah keselamatan itu. Salah satu bentuknya adalah kalau kita nggak bisa berbuat baik, ya kita jangan berbuat jahat. Secara konkret, ya ladang pelayanan kita ini kan ada juga gereja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya salah satulah kita ambil, nggak harus semuanya kan. Nah makanya itulah salah satu motivasi Berpelayanan ya. berpelayanan Dari Kaeden ya. gue waktu itu secara Iya. fundamental banget. Iya. Setelah katekisasi tahun-tahun 90-an, 95. 95 udah lama banget ya. Aku masih Nggak mau komen, makanya nggak mau komen. Diem aja. Aduh, kita sebut tahun lagi, lupa. Tapi itu bener. Iya, Gitu. iya, Jadi iya, ya bertanggung jawab atas anugerah keselamatan itu. Buat apa kita hidup kalau bukan untuk bertanggung jawab? Wow. Oke. Kalau Pak Pendeta sendiri ya ini kan tentu perjalanan masih panjang sebagai pendeta begitu ya. Tapi sudah menemukan makna pelayanan itu sendiri nggak kira-kira di usia yang juga masih muda saat ini gitu. buat aku pelayanan tuh berbagi gitu ya, berbagi. Kita berbagi, ada berkat yang Tuhan beri, talenta, kemampuan, ya ada yang membutuhkan apa yang kita punya, dan kita juga belajar gitu melayani. Bukan hanya semuanya kita punya sesuatu lalu kita bagikan, ya itu kita ngerasa lebih hebat, tapi juga melayani ya sebenarnya kita belajar banyak hal gitu dari perjumpaan dengan orang, dengan masyarakat, dengan pengalaman. Itu malah jadi bekal buat kehidupannya Pak Pendeta juga ya, dan dalam melayani. Dan bekal hidup itu yaitu berkat yang luar biasa gitu, bukan hanya soal pendapatan, gaji dan lain sebagainya, tapi proses ini. Oke. Nah, kalau bicara tadi itu masing-masing cara memaknai arti pelayanan dalam usia yang muda begitu. Tapi di tengah zaman sekarang ini kan Kaeden ini anak muda itu akrab juga dengan yang namanya teknologi. Yes. Nah, teknologi Betul dengan banget tuh. dunia pelayanan nih. Iya, gue gaptek soalnya. Ini gimana Dari nih? generasi Iya, belum lagi nanti Semakin beda jelas nih iya kan perbedaannya nih. ada kalau apa namanya dulu perjumpaan pelayanan itu masih bisa ibaratnya Ngumpul. digantikan ya ngumpul ya Ngumpul. physically. Iya. Sekarang fisik digantikan banget. dengan sosial media. Belum lagi nanti ada namanya metaverse. Nah, Iya. cuma dan ini juga ternyata dari zaman ke zaman ada hal yang selalu sama yang muncul, Kak. Kalau bicara kepelayanan di usia muda. Ada semacam gap kosong gitu antar generasi. Oh iya. Yang kayaknya jadi PR gitu. Iya. Gimana nih menurut Kak Eden sendiri? Jelas itu tantangan ya gitu. Kalau kita melihatnya sih tergantung dari perspektif kita gitu. Ya. Mau kita tangkap itu sebagai ancaman atau kita tangkap itu sebagai peluang. Kalau kita tangkap itu sebagai ancaman, apalagi kemudian kita tidak bergerak, ya menurut gue sih kita akan terlindas oleh zaman. Oke. Karena kita diam kan. Tapi kalau kita tangkap itu sebagai peluang, keadaan demikian, ya kita perlu adjustment kan. Kita perlu adaptif gitu loh. Kita perlu menyesuaikan, tapi akar kita tetap kuat. Gitu. Kita boleh terbang kemana aja dengan kepak sayap yang kuat, tapi akar kita tetap kuat. Jadi kita perlu adjustment. Nah, isunya sekarang adalah isu teknologi. Teknologi. Dan isu teknologi itu menyebabkan informasi jadi nggak terbatas. Wah, iya, betul. Tidak ada batas. Siapapun dapat menerima informasi secara cepat, tepat, akurat, nggak akurat, validasi itu urusan belakangan. Iya, yang penting cepatnya itu. Iya, yang penting cepat itu. Nah, pengaruhnya ini kan diproses semacam doktrinisasi ya. Ya kita kan hidup sekarang ini kan bisa begini juga pengaruh dari doktrinisasi orang tua, Iya, doktrinisasi tokoh, Betul. pendeta di jemaat, baik PJ maupun KMJ ya kan ya. Nah, kalau itu terdestruktif oleh hal-hal yang di luar sana, namun gereja melihatnya itu mungkin hanya sebatas ancaman saja, tidak menangkap sebagai peluang yang perlu kita bijaki secara praksis maupun secara normatif,
terus terang gue khawatir juga sih kalau keberadaan gereja kita ini akan menjadi jangan-jangan tidak dibutuhkan lagi sebagai pilihan untuk pengembangan diri gitu. Iya. Kan beda sama anak-anak GP tahun 70-an 60-an yang kalau aku dengar dulu tuh kan mereka kalau mau ibadah GP kan berbondong-bondong jalan betul. kaki. Iya. Masuk ke 80-an udah kenal mobil, udah kenal apa masih Barengan naik mobil. 90-an juga kan sama 2000-an itu sudah mulai terbuka lagi. Nah, masuk era-era 2010 ke sini ke atas ini di YouTube sudah ada, ini udah ada. Apalagi sekarang guys, udah ada metaverse gitu kan, metaverse. Nah, waktu itu gue pernah ikut acara pembinaan GP ya. Pesannya adalah jangan menisbikan pertemuan fisik. Oleh karena ada pertemuan di dunia maya ya kan ya. Karena walau bagaimanapun juga kan kita ini human. Kita people dan kita human. Kalau sosial dan human itu kan salah satu yang membedakan kita punya interaksi. Nurani. Iya, nurani. Dan itu yang bisa jadi nggak ketemu di sosmed. Di sosmed kesannya garang banget, pas ketemu kok kayaknya gimana banget. Beda ya. Iya. Gitu, apalagi di metaverse nanti gitu kan. Metaverse nanti seolah-olah itu 4 dimensi, 5 dimensi, entah berapa dimensi. Tetapi sebenarnya itu bukan hati nurani yang sebenarnya karena kita masih bisa memakai topeng di dalamnya. Oke, wow. Iya, nggak ada hal pasti tentunya yang nggak tergantikan di dunia ya. Walaupun begitu pesat teknologi itu berkembang, tapi ada hal-hal yang memang tadi ya nggak bisa digantikan, nurani, kontak fisik, karena pada dasarnya manusia juga makhluk sosial begitu kan, yang membutuhkan kehadiran antar sesama juga ya. Oke. Nah, kalau begitu nih, gereja saat ini di kacamata kayak dan juga nanti Pak Pendeta, dia di antara kacamata, bukan di antara kacamata, untuk apa namanya anak-anak muda masih hype nggak kira-kira? Yang nama hype itu masih in gitu, masih apa ya? Beda generasi nih. Masih jadi pilihan. Masih jadi pilihan atau kayak contohnya gini deh, gue ke gereja ya karena memang gue suka ke gereja gitu, karena gereja itu keren, gereja itu oke buat gue. Kira-kira di mata boleh ini menyiapkan jawaban nih. Gimana Pak Pendeta, masih bahasanya hype ya, hype itu ya masih in gak sih, masih tren gak sih buat anak muda, orang muda ke gereja gitu? Apalagi di Eropa kan katanya kabarnya memang menurun. Trennya menurun. Masih trending nggak? Masih tren nggak gitu? Gimana Pak Pendeta? Ini kacamata Pak Pendeta. Kacamata pendeta muda begitu ya. Dan apa namanya? Tapi kita GPB nggak ada PDM ya. Tetap pendeta muda gitu. Silakan Pak Pendeta. Iya, sebenarnya masih kalau menurut aku. Masih hype ya? Masih, karena ya buktinya di daerah lah misalnya. Itu yang masuk gereja pemuda tuh masih banyak. Lalu memang ada hal-hal yang dimana gereja harus isi spiritualitasnya gitu misalnya. Ya kan ada kebutuhan. Ini nggak tahu ya apa karena memang kita orang timur gitu. Ya rasa beragamanya itu tinggi. Tapi kita lihat gitu sebenarnya kebutuhan kayak di kampus ada persekutuan mahasiswa, ada kelompok komunitas komsel atau ada komunitas yang misalnya ada yang jadi kayak aktivis kayak teman-teman di GMKI, tapi ada yang tumbuh bersama. Itu kan ada spiritualitas yang mereka butuhkan gitu. Nah, itu gereja juga dengan ber-GP, dengan punya komunitas sepeda lah misalnya, tetap berkumpul itu jadi penting. Itu di daerah ya? Ini di daerah ya. Iya. Tapi artinya mau ada perkembangan teknologi dengan digitalisasi sekarang dan maupun juga yang ketemu fisik berkomunitas, itu kayaknya gereja kita tetap harus wadahi karena ini kebutuhan. Nah itu maksudnya Kak Eden. Apakah menurut Kak Eden, apalagi dulu juga sebagai wakil ketua GAMKI ya, mungkin pernah menyoroti juga soal ini, apakah gereja masih dibutuhkan oleh anak muda? Masih jadi kebutuhan anak muda juga? Secara fundamental, sepemahamanku ya, ini bukan dari hasil suatu penelitian yang valid sehingga menghasilkan produk penelitian yang valid,
tetapi sepenglihatan kita dan sepemahaman kita, Ya. secara fundamental jelas nilai-nilai Kristus yang ada di gereja yang disampaikan itu masih menjadi needs, masih menjadi kebutuhan gitu. Cuma problemnya adalah bagaimana lingkungan gereja itu dapat menstimulus eksistensi pemuda. Supaya apa? Supaya yang perlu ditumbuhkan ini pertama kali sense of belonging dulu, brother. Ya, rasa memilikinya itu tuh perlu ditumbuhkan. Nah itu kan lingkungan gereja mesti membangun suatu suasana yang kondusif bahwa nih gue nyaman gitu loh kalau gue ke gereja, dan gue butuh gereja, gue butuh beribadah, tapi nggak cukup sampai di situ aja masalahnya. Kita kan bukan hanya ibadah ritual aja kan, kita perlu ibadah aktual kan. Makanya kita butuh bergereja, berjemaat, bersosialisasi di jemaat, yang pada level berikutnya harus bermasyarakat juga, ya kan, nggak hanya di dalam tembok gereja aja. Nah, lingkungan itu yang perlu diciptakan. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah perlu atau nggak perlu, itu apakah butuh atau nggak butuh, itu jelas itu dibutuhkan. Daripada nanti generasi berikutnya kacau gitu ya, semakin liberal gitu ya. Gue bukan anti liberal, brother. Gue tuh orangnya moderat. Jangan sampai liberal banget, tapi jangan sampai konservatif banget. Tengah-tengah, tapi jangan sampai pelin-pelan gitu kan, moderat. Nah, daripada itu memang lingkungan itu yang perlu diciptakan peluang-peluang supaya eksistensi ada, sehingga sense of belonging ada. Kalau sense belonging udah ada, mau nggak mau sense of crisis itu juga ada. Dia mempunyai daya kritis untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di gereja, ya, tanpa harus turun ya atau destruktif ya, hancur gitu. Gitu aja sih. Aduh, mohon maaf kalau kepanjangan. Nggak apa-apa. Justru kan ada poin-poin yang harus juga kita ketahui sama-sama begitu ya. Karena gini, sering kali juga nih gue menjumpai banyak pemuda yang mungkin belum menemukan arti mereka beribadah gitu. Arti nggak usah pelayanan dulu, beribadahnya dulu. Karena mereka berpikir kasar katanya begini, apa untungnya gue di gereja? Emang nggak gereja kasih gue kerjaan? Emang gereja kasih gue makanan? Ngapain gue pelayanan? Ini fair to say loh. Gimana? Mau menanggapi? Betul. Pak Pendeta? Ada yang gereja itu karena memang ceweknya atau cowoknya di situ. Itu real. Ada yang gereja karena memang ya di tempat itu satu-satunya gereja itu. Nah, tapi juga yang tadi menarik adalah bahwa memang karena ada komunitas gitu ya. Karena ada karena ayo diajak, atau karena memang dia nyaman di situ ya, ada temennya di situ, sama-sama di situ. Nah, itu yang buat kadang-kadang aku pernah nanya juga, kalau saya khotbah tuh ngerti nggak sih? Iya, betul. Betul. Itu pertanyaan paling sederhana sebenarnya. Dia bilang kadang-kadang, Pak, katanya. Kadang-kadang ya. Ya maksudnya buat koreksi kita kan. Cuma terus masuk gereja gara-gara apa? Ya karena memang kalau saya nggak masuk, rasanya itu aneh gitu katanya. Ada yang berbeda, hilang. Ada yang kurang gitu. Cukup dalam juga. Nah, jadi aku juga jadi langsung ingat gitu ya, waktu kecil dulu. Dibandingkan ikut dulu IMPA kan, IHMPA itu sekolah minggu. Tapi seneng juga sama orang tua itu ikut gereja sore. Waktu kecil. Itu cuma sukanya karena apa? Kalau berdiri naik di kursi, terus ngerasanya wah gereja besar nih. Sense of belongingnya di usia gitu sudah tumbuh ya. Tumbuh kan, waduh bangga aku gitu kan. Wah gereja besar nyanyi gitu. Benar. Tapi artinya kan kalau pembiasaan gitu ya, habituasinya itu sudah memang dengan gereja kita berlakukan dari kecil, dan ada komunitas yang kondusif. Gereja bukan jadi gereja orang tua, tapi gereja kaum muda juga. Nah, itu dari sense of belonging ke sense of crisisnya memang jadi kita bisa berubah terus, adaptif dengan zaman, karena anak muda atau kaum mudanya juga terus bisa dilibatkan dalam pelayanan. Belum lagi karakteristik anak muda sekarang itu jauh berbeda loh sama
yang sebelum-sebelumnya loh, Kak. Iya ya. Jauh beda Lebih ya. kritis. Kita aja kan sangkatan beda ini ya. Oh iya, jauh banget Sangkatan angkatannya. nggak sih? Aku yang junior di sini, aku yang junior nih. Aduh, nasib Mau, guys. mau nambahin Kak Eden silakan Ya. yang tadi. Bener banget itu dari Pak Pendeta itu bener banget Iya. menurut gue apa yang aku ngalamin juga memang sama. Tadi kata kuncinya tuh adalah dari Pak Pendeta itu adalah pembiasaan. Pembiasaan. Nah, itu penting banget tuh ditanamkan sedari kecil gitu. Karena aku kenal juga satu keluarga karena memang pembiasaan tersebut ya pada saat pemuda GP dia udah terbiasa mereka semuanya. Karena memang pembiasaan tersebut, proses tersebut, bener banget. Gitu. Oke, wah ini buat kaum muda di sana juga ya. Mudah-mudahan ini jadi sedikit memberi jawaban juga buat teman-teman yang berpikir apa sih untung ruginya pelayanan juga dan bagaimana supaya bisa memulainya juga ya. Aktif melayani juga. Mungkin harus mengingat juga ke cerita-cerita dulu tadi Pak Pendeta ceritakan, lalu juga menemukan juga ya apa sih yang baik gitu ya. Kalaupun nggak ketemu ya nggak salah juga berkomunikasi dengan pendetanya ya. Betul. Jadi jangan hanya berdiam diri aja gitu ya. Betul. Oke, nah selain itu juga bentuk pelayanan itu bisa di mana-mana. Bisa sebagai apa saja. Kalau sekarang anak-anak muda di gereja tuh justru jadi kesempatan juga dengan adanya pandemi ya kayak Ya, bahwa betul. jadi garis depan dalam konteks beribadah Betul. dengan kemampuan lebih familiar dengan teknologi itu tadi. Tim multimedia, broadcasting dan apapun itu namanya. Nah itu dia tuh. Nah tapi apakah hanya terbatas sampai situ aja peran pemuda di gereja dalam pelayanan? Oh enggak banget. Justru kalau yang aku alami ya. Aku alami ini pengalaman mungkin sama mungkin berbeda. Justru pemuda itu umur produktif kan ya. Iya. Kalau di kita kan 18 sampai 35 ya gerakan pemuda ya. Itu ruang geraknya luas, men. Oke. Bisa jadi pelayan anak, bisa jadi pelayan teruna, bisa jadi pengurus GP, bisa masuk teologi, bisa calon vikaris, bisa jadi vikaris, bisa jadi pendeta, bahkan bisa jadi diaken atau penatua. Usia muda ya? Usia muda luas, ruang geraknya tuh sangat luas iya. banget gitu untuk pemuda. Saya kenal beberapa. Bisa komisi-komisi, entah komisi teologi, ada juga soal komisi entah Pelkas, Germasa, PPSDI, PEG, habis itu Infokom Litbang kalau memang suka multimedia, suka penelitian Litbang, luas banget. Beda memang dengan elders kita, orang tua kita yang udah PKLU. Itu memang karena ini kan. Tapi yang muda pun bisa masuk di situ kan, di Pelkat PKLU juga. Bisa juga, iya benar. Bisa membantu juga. Membantu opa-oma kita, bener banget tuh, keren banget situ. Bener-bener. Pak Pendeta mau nambahin, silakan. Iya, jadi betul, aku setuju ya. Jadi memang justru karena kita lagi mau mengurangi dan bahkan membuat jadi minimal ini gap antar generasi ini, ya, supaya antar generasi kita, intergenerasi kita tuh benar-benar bisa cair gitu. Ya justru di masa sekarang inilah yang muda-muda itu juga mengambil bagian. Jangan takut karena kritikan karena ada yang senior, tapi justru di momen ini itu dibangun dan dibakar semangatnya supaya makin mantap lagi gitu. Biasanya tema kita banget ya. Intergenerasi ya. Intergenerasi, iya betul. Iya dan pemuda itu seharusnya melihat apapun itu baik bentuk kritikan ataupun bentuk cemoohan itu harusnya dijadikan bensin begitu, bahan bakar untuk melayani lebih baik lagi begitu ya. Oke, nah kita mau geser sedikit nih, terutama ke Kak Eden yang geser ya? Enggak geser tempat. Oke. Maaf. Kita masih di Wisma GPIB by the way ya, teman-teman semuanya ini Wisma GPIB. Kalau misalnya suasana kok agak-agak rame suaranya ya karena memang kita di outdoor. Kak Eden sendiri di usia yang muda ini jadi salah satu ketua di kepanitiaan untuk persidangan sinode tahunan. Oh iya, betul. Yang kali ini di tahun 2022 ini akan diadakan di Arya Duta. Ya, betul. Betul ya, Hotel Arya Duta dari tanggal 7 Maret sampai 9 Maret 2022. 9 Maret. Nah, ini
terkait dengan hal tersebut sebagai K1 tugasnya apa, Kak? Oh iya, betul. Teman-teman, kita nih GPIB sebentar lagi akan menyelenggarakan persidangan sinode tahunan. Iya. Di mana di situ biasa deh yang namanya organisasi kan perlu penyusunan program kerja. Untuk penyusunan program kerja perlu evaluasi dulu. Iya, iya. Nah, oleh karena itu majelis sinode perlu membentuk kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini kan sudah ditentukan tuan rumahnya dalam persidangan sinode. Yang kemarin. Yang kemarin di Surabaya, yang di bulan Oktober. Jadi tuan rumah setiap persidangan sinode selalu ditentukan setahun pas di persidangan persidangan sebelumnya. tahun Ya. sebelumnya. Oke. Dalam hal ini nih, yang PST tahun 2022 ditentukan dalam persidangan sinode yang kemarin. Kemarin. Siapa yang mau jadi tuan rumah? Oke. Dengan mantapnya perwakilan dari kebetulan jemaatku Nasaret, ketua majelis jemaat saya yang memang sebagai sekretaris BP Mupel, Bapak Pendeta Henry Yakob menyatakan Mupel Jakarta Timur bersedia menjadi tuan rumah persidangan sinode tahunan 2022. Oke. Dan itu disetujui oleh persidangan sinode dan ditetapkan. Oke. Oleh karena itu majelis sinode membentuk panitia yang panitianya dari Jakarta Timur, Mupel Jakarta Timur, Oke. kerjasama dengan BP Mupel. Nah, ketua panitianya adalah Bapak Penetua Alexander Mandalika, dari Majelis Jemaat Agape. Nah, saya sendiri sebagai ketua satu. Nah, ketua satu itu membawahi akomodasi, transportasi, terus juga membawahi IT, multimedia, perlengkapan, dokumentasi, banyak juga ya. Banyak ya, iya betul, lama pusing dong. Ada 3 ketua, ada ketua yang ketua umum kan, yang ketua umum panitia itu membawahi kesekretariatan dan dana. Ketua 1 tadi aku, ketua 2 Ibu Pendeta Min Windra itu membawahi acara persidangan ibadah dan notulen. Ketua 3 Pendeta Erik Hetaria, beliau membawahi konsumsi kesehatan dan keamanan. Oke. Nah, ini kalau di dalam PST kali ini ada nggak ya selain Kak Eden sebagai K1 ya? Apa keterlibatan dari rekan-rekan muda nih? Banyak banget. Ada. Oke. Thank you banget buat teman-teman GP yang membantu ya. Di ruang lingkup kerjaku tuh kan ada dokumentasi ya. Dan dokumentasi itu kan memproduksi beberapa video. Nah, itu anak-anak GP, bro. Oh gitu. Yang turun ke lapangan, yang rekam-rekam. Dunianya mereka itu, banget ya. Mereka, bro. Iya, itu memang. Mereka ngomong apa, gue ya aja. Antara gue ya aja atau gue sosok gitu loh. Tapi memang dunianya mereka ya. Mereka. Oke. Terus rapat-rapat kan diselenggarakan secara hibrid juga kan. Rapat-rapat panitia pleno gitu deh. Ya kan ada yang online, ada yang onsite. Iya. Nah, yang mengoperate peralatan itu segala macam supaya rapatnya itu dapat efektif, itu mereka juga, bro. Kayak begini-gini nih. Apa yang begini-gini? Apa ya ini? Ini mic. Kalau ini mic aja gue masih ngerti. Oke. Peralatan Iya, dan teman-teman GP ku yang di Jakarta Timur ya beberapa ya juga masuk dalam kepanitiaan juga. Oke. Yang aku sempat tahu ya. Kayak gitu. Jadi memang ditempatkan sesuai dengan dunianya begitu ya? Betul. Betul. Memang di dunianya mereka dan eksistensi mereka ada. Bukan eksistensi lagi, malah aktualisasinya udah. Apalagi ya zaman sekarang ini kan pasti sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan. Di pengadaan pelaksanaan persidangan di tengah pandemi ini kan pasti mau nggak mau. Betul sekali. Ini kan persidangannya ini kan dilakukan secara online ya. Online, ya. Kan, titik jemaat 323 jemaat gitu loh tersebar. 327 ya. Aduh nggak update nih, waduh. Tapi kalau nggak salah berapa? 323 ngeles.com nih gue. Iya. Itu kan titik pusatnya di Jakarta kan, yang di Hotel Area Duta Menteng itu. Nah ini kan butuh teknologi yang mau nggak mau anak muda juga turun, harus terlibat ya. Khususnya di bidang broadcastnya. Iya. Gitu. Host-hostnya sama tim IT MS. Bekerja sama ya. Bekerja-sama. Integrasi ya. Integrasi apa namanya? Sinergis. Iya. Oke. Nah, kita dikit lagi harus selesai juga nih karena memang obrolan ini kalau nggak ditahan panjang. Ini kita harus all out nih, bro. Soalnya udah mau selesai. All out bener. Nah, setuju banget karena kenapa? Karena yang tadi balik sedikit ada satu pertanyaan yaitu soal hilangnya penghubung gitu, Kak.
Pak Pendeta, antara senior dan yang muda. Ini apa nih yang bisa menjembatani sebenarnya kalau dari dunia pelayanan, menjembatani antara si yang sudah senior itu dengan yang muda saat ini nih. Apa yang bisa jadi jembatan sebenarnya dalam berpelayanan? Pak Pendeta dulu deh, karena Kak Eden lagi mikir nih. Oh iya, mikir. Aku juga mikir sebenarnya dengan dengan harus apa segera gitu ya. Gimana sih? Parlemen aja dulu. Tapi artinya gini, gereja ini sudah punya ruang. Tadi Kak Eden udah sampaikan apa-apa aja ruangnya. Ya hanya kepercayaannya itu betul-betul trustnya itu diberikan. Anak muda itu perlu dipercaya. Bukan selalu senantiasa dikritisi atau ditanyain gitu ya. Ya, ruangnya udah ada. Okay. Bahkan GPIB punya ruang untuk itu semua sebagai unit misioner, sebagai presbiter dan lain-lain. Hanya kepercayaannya aja yang kita berikan. Dan terus asah gitu. Oke. Gila, itu pokok banget bro yang disampaikan oleh beliau bro. Kayaknya gue, kayaknya merasa inferior deh kalau jawab deh. Karena bener banget gitu, kalau nggak ada trust ya kan ya, kalau nggak ada kesempatan yang diberikan, mereka teman-teman muda ini belajar bertanggung jawab ya, belajar bertanggung jawab itu sulit. Dan bagaimana untuk menjembataninya gap tersebut? Ya memang mesti ada kesempatan. Yang di atas ini nih, yang senior ini ya mesti turun ke bawah. Ya kan harus memahami dan belajar berdialog gitu, tidak bisa otoriter gitu ya. Nggak bisa otoriter, harus ada tukar pikiran. Ya kan pakai analisa kerennya kalau bahasa-bahasa manajemen, analisa SWOT pro-con kayak gitu. Sorry jadi bahasa-bahasa ini. Iya, tapi memang realistis banget ya, karena kadang sering yang jadi terputusnya persekutuan itu karena masalah komunikasi kan. Iya betul bro, kayak gini aja nih, ya kan Bung Arthur ngelihat dari sisi sini bentuknya beda sama dari sisi gini. Iya betul. Kalau ngomong kita kalau bicara benar, dua-duanya benar. Tapi kalau bicara kebaikan, maka kita akan bisa melihat begini. Oke. Nah, gitu, itu menarik. Jadi tangan gue gini. udah mau dada gitu ya. Ini Manortor. Oke, ini sebenarnya seru banget ya, tapi ya kalau kita nggak tahan, nggak dibatasi pasti akan lanjut ya Kak ya. Cuman ya itu dalam kesempatan ini juga kita kasih kesempatan juga nih sebagai ke Kak Eden, mungkin ada hal apa yang perlu disampaikan juga lewat podcast Talking Points ini terkait PST. Apa kira-kira? Mungkin kan di sini ada peserta-peserta dari jemaat yang juga menyaksikan, ada informasi-informasi apa yang perlu diketahui. Ini boleh di kesempatan ini apa nih kira-kira? Apa yang perlu diketahui oleh para peserta? Terima kasih Bung Arthur atas kesempatannya mewakili teman-teman kepanitiaan PST. Saya Eden Syahan mohon dukungan doa dari pemirsa sekalian di mana. Ini kayak mau maju pilkada begini. Pemirsa berada. Lanjut. Karena dukungan doa itu pasti menjadi kekuatan bagi kami panitia dalam menuntaskan apa yang menjadi kewajiban kami di bawah arahan Majelis Sinode, dan tentunya juga bekerja sama sinergis dengan teman-teman kita di Departemen Infokom Litbang, khususnya tim komunikasi dan juga tim informasi. Itu dari saya, dan kalau ada boleh yang berkenan proposal silakan dihubungi ke kepanitiaan. Oke. Betul. Terima kasih. Makasih Bung Arthur. Nggak apa-apa, ini kan toh juga medianya GPB kan, kita siarkan di GPB Indonesia, jadi yang terakhir tuh yang paling intisarinya sebenarnya. Oke, sebagai penutup ke Pak Pendeta dulu baru ke Kak Eden ya. Harapan dari Pak Pendeta terutama untuk para kaum muda di GPIB dalam hal melayani Tuhan di usia yang muda, silakan. Iya, buat kawan-kawan semua yang lagi dalam proses di kader atau yang sudah bergabung di unit misioner, yang bahkan mungkin masih muda udah presbiter, atau bahkan yang mungkin kayak saya pernah mengalami belum mau melayani dulu gitu ya, tapi kemudian dalam prosesnya Tuhan panggil, Tuhan tangkap. Kita nggak tahu hari besok itu bakal jadi apa. Ya, mungkin ada yang takut, ada yang minder, tapi yakin pasti
kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Asalkan kita mau membuka diri, Hmm. ya, membuka diri untuk diproses selalu gitu. Membuka diri ya intinya. Oke. Dan itu tadi untuk yang lebih senior ya tentunya kepercayaan, perjumpaan, Kesempatan. dialog, ya, bertukar pikiran ya supaya gap antar generasinya itu menjadi kecil bahkan nggak ada, itu harus terus diupayakan. Oke. Kira-kira gitu. Oke, Eden? Oke, aku ya. Iya dong. Aduh, deg-degan banget nih pada begini nih. Oke guys, dimanapun lu semua pada berada, kaum muda ya, Kaum muda, terutama kaum muda. terutama kaum muda, kita GPIB, kaum muda kita namanya Gerakan Pemuda, nama kita Gerakan guys. Kalau diam, haram hukumnya guys. Terima kasih guys. Wah, bergerak itu dia tadi ya. Bergerak. Apalagi kalau simbol Gerakan Pemuda kan biru Ben-Hur ya. Biru Ben-Hur. Semangatnya itu ya. Ya, api biru. Api biru harus tetap bersemangat juga. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Pendeta Yoel, terima kasih banyak. Lalu Sama juga thank you juga kesempatannya. iya, Kak Eden juga terima kasih banyak. Ini kalau Kak Eden nih kita kita hubungin, kita jadwalin, hampir lewat tadi kan. Kalau Pak Pendeta Yoel itu rencana Tuhan bisa ketemu langsung di tempat. Kita kompak. Guys, kita sama-sama satu departemen. Guys. Satu departemen juga bener. Masa Gereja Masyarakat dan Agama-agama Di sama Majelis beliau. Sinode. Wah, jadi ini perjumpaan Departemen Kermasa Majelis Sinode dengan Departemen Inforkom. Benar ya. Aduh, Kermasa. pas Harus banget. izin dulu. Izin dulu Pak Ketua Departemen sama Disclaimer. Oke, kita harus sudahi kalau nggak kita bakal terlalu panjang jadinya ya. Tapi terima kasih banyak untuk atensi, perhatian semuanya juga dari para pemirsa ya, subscriber YouTube GPIB Indonesia ataupun juga yang nantinya mau subscribe. Jangan lupa diklik ya tombol subscribe-nya untuk bisa mengetahui apa-apa saja sih konten-konten terbaru terkini dari YouTube channelnya GPIB Indonesia pastinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Eden, Pendeta Yoel, dan sukses juga untuk penyelenggaraan PST 2022 di mana sekali lagi pemirsa terkasih PST 2022 ini akan diadakan tanggal 7 Maret sampai 9 Maret ya di area duta. area Duta, dekat dengan kantor Majelis Sinode sebenarnya ya. Titik pusatnya. Dan nantikan juga episode-episode yang lain dari program Talking Points ini bersama Departemen Inforkom Litbang Majelis Sinode, serta senantiasa juga patuhi protokol kesehatan, jangan sampai harus tetap waspada juga tentunya ya. Akhir kata, saya Arthur Tyson pamit, tetap optimis, setia berdoa dan setia menjadi berkat. Talking Points, kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Sampai jumpa, bye-bye.